semua, saya Muhammad Adam dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, mari kita mulai dengan melihat beberapa kasus korupsi yang besar di Indonesia mulai dari selama 20 tahun terakhir. Kasus korupsi di Indonesia. Wah, Indonesia telah mengalami berbagai kasus korupsi yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Nah, salah satunya yang paling terkenal yaitu skandal Bank Senturi. Nah, yang terjadi pada tahun 2008, pemerintah Indonesia yang harusnya menyuntikkan dana sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Nah, yang kemudian memicu kontroversi besar mengenai penggunaan dana publik. Yang kedua, kasus besar lainnya yaitu korupsi proyek EKTP yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara. Proyek yang harusnya memudahkan identitas penduduk ini justrunya menjadi ladang korupsi dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Dan masih banyak kasus lainnya, seperti suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Lutfi Hasan Ishak, dan korupsi proyek Hambalang yang menyeret sejumlah nama besar di dunia politik Indonesia. Menurut Transparansi Internasional, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2023. Meski peringkat ini menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, Indonesia masih memiliki tugas besar untuk mengatasi dan memberantas korupsi di berbagai sektor. Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak bagi negara. Yang pertama, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana yang harusnya digunakan untuk pembangunan malah diselewengkan. Yang kedua, korupsi merusak sistem pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Nah, yang ketiga, korupsi bisa juga memperparah kemiskinan. Generasi muda memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, berikut beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Nah, pendidikan dan kesadaran ini yaitu meningkatkan kesadaran dan akan bahaya korupsi melalui pendidikan formal dan informal. Antara lainnya kita dapat mengikuti seminar, workshop, dan diskusi mengenai anti korupsi. Yang kedua, partisipasi aktif. Nah, keterlibat dalam organisasi atau komunitas yang fokus dalam pemberantasan korupsi. Ini bisa membantu memperkuat jaringan anti korupsi di kalangan generasi muda. Yang ketiga yaitu melapor jika menemukan indikasi korupsi. Kita jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan yang keempat yang kita bisa lakukan, integritas pribadi. Nah, mulailah dari diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak etis meskipun terlihat kecil. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Nah, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk memantau dan melaporkan praktik korupsi. Nah, ada banyak aplikasi dan platform online yang kita dapat gunakan untuk melaporkan kasus korupsi dengan mudah dan anonim. Dengan upaya bersama, kita bisa menciptakan Indonesia lebih bebas dari korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah kunci untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan berkomitmen untuk membangun bangsa. Mari kita bersama-sama berjuang untuk Indonesia maju 2045, bebas dari korupsi dengan harapan. Terima kasih.